ibadah-ibadah spesial Malam Pencurahan Roh Kudus yang akan dimulai pada hari Kamis 21 Mei sampai dengan Minggu 31 Mei 2020. Untuk jadwal selengkapnya, saudara bisa akses melalui link www.bcs.org.sg/hsn. Kami menghimbau seluruh pengerja dan jemaat untuk ikut dalam ibadah ini dan menerima berkat kuasa lawatan Allah yang dahsyat. Kami angkat suara kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Siap lompat buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Lompat sama-sama buat Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Tuhan, selamatkan jiwa kami. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkatku jadi anak, angkatku jadi anak. Dalam hidup bagi Dia
segala situasi yang ada, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kau ubah ratapan kami menjadi tarian. Dan hari ini kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Boleh sama-sama kita tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus kita. Haleluya. Haleluya. You turn our mourning into dancing. Oh. Sing it together. Brought comfort like a friend. Yes, I feel the sweetness of His love. He's in my dark. I see the bright and morning sun as it ushers in the joyful gladness. You turn my morning into dancing and dance and lifting my sorrow. I can't say something. Yes, I must sing for His joy has come. Woo! Where there once was only love, He gave His healing. There once was only pain. He brought comfort like a friend. Yes, I feel the sweetness of His love. He's in my dark days. I see the bright and morning sun as it ushers in His joyful blessing. You turn my morning into dancing again and live in my sorrow. I can't stay silent. Yes, I must sing for His joy has come. Sing it together. Oh, you turn my morning into dancing and praise and live in my sorrow. I can't stay silent. Yes, I must sing for His joy has come. Hallelujah. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Saudara percaya Dia ubah ratapan kita menjadi tarian. Amin. Haleluya. Yes, I feel the sweetness of His love. He's in my dark days. Yes, I see the bright and morning sun as it ushers in His joyful plan together. You turn my morning into dancing again and lift in my sorrow. Yes, I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Oh, you turn my morning into dancing and praise and lift in my soul. I can't stay silent. Yes, I must sing for His joy has come. Yes, I must sing for His joy has come. Yes, I must sing for His joy has come. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh,
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa pada pagi hari ini untuk gereja-Mu Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu di Joel 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu perempuan laki-laki akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kami percaya bahwa gereja-Mu Tuhan memasuki era Pantekosta ketiga. Dimensi Pantekosta ketiga yang telah Tuhan sediakan atas gereja-Mu Tuhan di seluruh muka bumi. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus. Biarlah Kau persiapkan gereja-Mu Tuhan untuk menerima pencurahan Roh Kudus yang terbesar, yang terakhir, yang akan membawa revival, kebangunan rohani atas seluruh umat di muka bumi. Secara khusus kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan yang ada di Indonesia. Persiapkan gereja-Mu Tuhan yang ada di Indonesia untuk menerima tuahan yang terbesar. Oleh karena kami percaya api Roh Kudus sedang dicurahkan atas Indonesia, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami percaya bahwa sungguh Tuhan, Indonesia akan mengalami penuaian yang besar, akan ada kebangunan rohani, akan ada kebangkitan yang besar, dan Indonesia sungguh akan dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Karena kami percaya setiap nubuatan yang telah ditetapkan atas Indonesia pasti terjadi, bahwa Pantekosta ketiga akan dibawa dari Indonesia menjadi ke seluruh bangsa-bangsa, dari east ke west, dan kami percaya Indonesia akan dipakai untuk membawa kebangunan rohani bagi seluruh bangsa-bangsa, sampai seluruh bangsa-bangsa kembali kepada Yesus. Terima kasih Bapa, persiapkan gereja-Mu, persiapkan seluruh hamba-hamba-Mu, pakai seluruh umat-Mu, gereja-Mu Tuhan sebagai murid, sehingga amanat agung di Matius 28 itu boleh digenapi. Pergilah dan jadikan segala bangsa muridku, dan baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajar mereka di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta
memahami kesembuhan ilahi. Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban.
kuasa Tuhan akan dinyatakan, dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Your presence in this place, oh God. We're longing for you. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Sing your presence, your presence. I've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone, your presence, Lord, your presence, Lord. Sing, Holy Spirit. Experience
to be overcome by your presence, Lord. Mari sembah Dia, sembah Dia. Hadirat-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu nyata, kami sembah Kau. Ini Shalom kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, anak-anak muda apa kabar? Hari ini kita beribadah kembali ya. Tidak terasa waktu berjalan cepat, kita sudah ada di akhir Mei dan ini adalah bulannya Roh Kudus ya, Minggu Pentakosta. Praise the Lord, puji Tuhan. Tentunya saudara berkata, aduh ini nyesek juga ya. Terus menerus di rumah ada yang bosan, ada yang jenuh, anak-anak ada yang mulai gelisah, bapak-bapak pekerjaan rasanya tertunda dan sesuatu yang nggak normal begitu, sesuatu yang kurang leluasa ya. Satu kali Raja Daud juga pernah berdoa kepada Tuhan di dalam Mazmur 20 ayat yang pertama. Ya, kiranya Engkau atau Tuhan menjawab doa ya. Pada waktu kesesakan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Waktu kita berdoa hari ini, kita diajak banyak berdoa, saudara. Mungkin ada yang merasa nggak sehat, mungkin ada yang merasa ekonominya bakal tergoncang, mungkin yang lulus sekolah nggak tahu cari pekerjaan di mana karena sempitnya lowongan pekerjaan, mungkin yang sedang membangun usaha mengalami stagnasi, mungkin saudara merasa nggak leluasa, ini kesesakan. Kata sesak ini nggak enak, pengennya plong, bebas begitu. Daud yang sama di dalam ayat yang ke-7 dari Mazmur 20 dia berkata, sekarang aku tahu ya Tuhan bahwa Engkau menjawab kepada orang yang diurapi, memberi kemenangan. Ya. Bahkan kemenangan yang gilang gemilang karena namanya. Nah, Daud yang sama bisa berbicara, berdoa, tetapi dia meyakinkan dirinya dan kita hari ini bahwa Tuhan sekarang sanggup menjawab dari surganya yang kudus dan memberikan kemenangan untuk orang yang diurapinya. Bahkan kemenangan yang gilang gemilang. Ini terobosan. Ini mujizat. Ini perkara supranatural. Oleh karena namanya. Haleluya saudara. Kalau Daud mengalami, dan saya percaya hari ini kita juga akan mengalami terobosan itu. Nah, kata yang kunci adalah kata pengurapan. Saudara ingin suami saudara berhasil? Berapa banyak orang tua ingin anak-anaknya sukses? Studinya, masa depannya, pernikahannya, ekonominya, semua pengen. Tetapi satu kata kunci, kalau kita tidak mengalami urapan Tuhan, hari ini mari kita minta. Hari ini mari kita mengerti tentang urapan atau anointing. Nah, di Alkitab, di Perjanjian Lama, kata anointing atau pengurapan itu, Allah sendiri yang memerintahkan Musa untuk mengurapi. Ya, jadi pengurapan datangnya dari Allah. Anointing comes from God. Jadi bukan kita yang mengangkat diri kita merasa hebat, bisa lakukan ini dan itu. Selalu saya katakan sejak saya muda sampai hari ini, waktu saya di dunia bisnis, di profesi, bahkan dalam pelayanan, saya tahu urapan Allah yang memampukan. Urapan Allah yang memberikan kreativitas. Urapan Allah yang memberikan terobosan dan mujizat. Urapan Allah yang memberikan kepada kita hal-hal yang kita tidak mengerti dan tidak mampu. Jadi urapan ini penting. Jadi di Perjanjian Lama maka pengurapan itu diberikan oleh seorang imam atau nabi, priest or prophet. Dia akan mengambil tabung tanduk, ya, diisi minyak yang khusus, seperti sekarang shofar, saudara. Nah, saudara masih ingat bagaimana
Daud diurapi, Saul diurapi, maka selalu firman Allah berkata, berkuasalah roh Allah atas Daud, atas Saul. Saudara, maka pengurapan itu dituangkan dan terjadi sesuatu yang supranatural. Contoh, level pertama dari pengurapan adalah pengurapan pentahiran orang kusta. Dia disembuhkan dan harus deklarasikan, maka imam akan tuangkan sisa minyak itu di atas kepalanya. Nanti Musa juga mengurapi imam. Kalau tadi orang kusta ditahirkan itu lambang. Kita waktu terima Yesus, saudara, hati kita ditahirkan kan. Kita diampuni dan Roh Kudus datang dalam kita untuk kita mengaku bahwa Yesus juru selamat kita. Hari itu pengurapan ada pada kita. Pengurapan pada level pertama. Kita diselamatkan oleh anugerah. Ya. Tapi kan enggak berhenti sampai di situ, saudara. Ada pengurapan untuk imam. Supaya kehidupan doa kita ini, kehidupan ibadah kita ini, keintiman kita dengan Tuhan dalam prayer, praise and worship kita, itu langgeng, itu stabil. Bahkan membawa hadirat Allah turun dalam hidup kita. Jadi pengurapan untuk imam. Maka imam-imam Harun dan anak-anaknya diurapi oleh Musa. Ada pengurapan raja. Jadi raja-raja, yang pertama raja Israel adalah Saul diurapi. Saudara berkata, nah Saul diurapi kenapa? Nanti di akhir hidupnya dia gak enak sekali. Ya, Tuhan Allah yang maha mampu dan maha tahu, dia melihat hati Saul saat itu. Kalau kelanjutannya Saul berubah hatinya, berubah setia di kemudian hari, itu tanggung jawab Saul. Saudara, Daud menggantikan Saul. Karena roh Allah undur dari Saul, Daud menggantikan Saul. Selalu firman Allah berkata, sejak saat itu pengurapan terjadi, berkuasalah roh Allah atas Daud. Apa artinya? Jadi waktu seseorang menerima pengurapan, kuasa Roh Kudus yang datang pada kita, maka dikatakan kita ini menarik kuasa surgawi turun atas hidup kita. Terbukti dengan Daud. Dia bukan orang yang terlatih berperang, tapi dikatakan dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saudara, jadi pada waktu seseorang diurapi, menerima pengurapan, saudara tiba-tiba berkata, Tuhan, aku ini orang yang mau mempersembahkan hidupku. Aku udah diselamatkan kenal Engkau, tapi aku ke gereja cuma dengar firman, duduk manis. Sekarang Tuhan, aku mau lebih meningkatkan jam pergaulan, keintiman dengan Tuhan, dengan doaku, dengan pembacaan firman, dengan penyembahanku. Saudara, mulai saudara terima pengurapan itu. Maka saudara mudah sekali untuk menerima kuasa surgawi terjadi, hadirat Allah. Pengurapan raja itu untuk otoritas, saudara. Seorang raja diangkat, dia punya otoritas, kuasa. Dan pengurapan ini turun juga atas kita. Kita diberi otoritas dengan namanya, nama Yesus. Untuk apa? Takut, bimbang, khawatir, gelisah, usir roh jahat dari kita. Oh, kita galau, kita nggak enak, katakan kelemahanku, pikiranku yang nggak karu-karuan, aku katakan keluar dari hidupku. Otoritas Tuhan berikan. Engkau layani orang, kau counseling, doakan, sharing firman, beri kesaksian, orang itu terima. Ada otoritas Allah dalam hidup saudara. Tapi ingin saya bawa saudara kepada pengurapan mesianik. Di Perjanjian Lama, pengurapan orang kusta, pentahirannya, pengurapan imam untuk ibadahnya, pengurapan raja untuk otoritasnya. Sekarang Yesus Kristus telah membuat kita hari ini menjadi imam dan raja. 1 Petrus 2 ayat 9.
Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya. Ya, oh yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Saudara, ternyata kita adalah bangsa yang terpilih. Bukan cuma orang Israel, tapi kita ini Israel rohani. Dan pengurapan Mesias, pengurapan Mesianik akan turun sama kita. Terbukti bahwa Yesus yang diurapi. Maka kisah Rasul 10 ayat 38 berkata tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah sangat mengurapi dia. Ya, dengan kuat dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling, memberitakan kabar baik, berbuat baik, menyembuhkan semua orang. Saudara, haleluya. Kuasa itu, urapan itu ada pada Kristus. Jadi Yesus, urapan imam dan raja yang dimiliki Kristus, dia berikan pada kita oleh Roh Kudus yang dicurahkan. Dan waktu saudara hari ini terbuka untuk urapan Allah, maka urapan itu akan mengajar kita. Urapan itu akan menuntun kita. Urapan itu akan menyertai pelayanan kita. Kenapa? Karena waktu kita seorang yang diurapi, maka dikatakan kuasa Allah. Kuat dan kuasa menyertai seseorang. Haleluya. Di dalam dunia ini kita kalau lihat ada banyak orang Kristen, tapi nggak punya kuasa, kalah sudah. Ya, kalah dengan bermacam-macam hal, kalah dengan bujukan, godaan, cobaan, kalah dengan kedagingannya, kalah dengan nafsunya, kalah dengan untuk memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi hari ini mari kita terima urapan yang baru. Dan urapan itu, urapan yang diberikan oleh Kristus sendiri. Pada akhirnya kitab Wahyu berkata bahwa dia yang diurapi, Mesias itu, menjadi Tuhan dan Raja untuk kita selama-lamanya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, selama kita bergereja menjadi anak Tuhan, kita perlu urapan itu. Urapan adalah dimensi spiritual yang Allah sediakan untuk setiap orang percaya. Ada kita yang gak mau terima hal-hal yang luar biasa dari urapan Allah. Saya berdoa kita mau menerimanya. Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 16, maka dikatakan Daud itu dipilih untuk diurapi. Jadi pengurapan itu dari Allah sendiri, ya, tidak bisa didapat dari sekolah teologi, dari seminar, dari pendidikan belajar Alkitab. Harus ada impartasi. Dan saudara terima itu pengurapan dari Allah. Jadi saudara dipilih. Mengapa dipilih Daud? Karena dia adalah seorang yang rendah hati. Jadi the anointing is for the humble. Orang yang rendah hati bukan berarti gak pernah bikin salah. We can make mistakes. Tetapi selekas kita datang waktu kita bikin salah, repent, bertobat, ampuni Tuhan, kita aman. Petrus bikin salah, ya, tetapi dia cepat bertobat. Yudas bikin salah, berkhianat, tetapi tidak bertobat, bahkan bunuh diri. Lain cerita. Musa, kenapa akhirnya dia meninggalnya di Nebo dan tidak ada yang tahu? Bukan karena sakit, tapi dia pernah marah, disuruh Tuhan bicara kepada bukit batu, dia pukul, air tetap keluar. Tapi Musa bersalah di hadapan Tuhan. Tapi dia cepat membereskan di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini mari kita menerima urapan. Karena luar biasa urapan itu yang Tuhan berikan akan mengangkat saudara, mengekspos saudara, terpromosilah saudara. Daud yang tidak dianggap, unlikely, gak dipandang. Tapi Tuhan pilih.
walaupun dia tidak terlatih sebagai orang perang dibandingkan saudara-saudaranya, tetapi Allah memilih, dan kalau Allah yang menetapkan, tidak ada yang dapat membatalkan. Sebab itu pengurapan dituangkan minyak dari Samuel ke atas kepala Daud, dan sejak hari itu maka dikatakan berkuasalah roh Allah atas Daud. Saudara, orang yang rendah hati, padang penggembalaan, bisa tinggal di istana, bisa menjadi pengangkat senjata Saul. Mengapa? Dari orang sederhana Tuhan angkat, dipromosikan. Dan pengurapan ini memang harus dijaga, supaya kalau saudara hari ini menjaga anugerah Allah keselamatan, jangan kembali lagi ke hidup lama, jangan kembali menjadi orang berdosa, maka saudara percaya kita semua menjaga keselamatan itu. Imam menjaga hadirat Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan, pembacaan firman Tuhan, maka saudara punya pengurapan imam. Pengurapan raja, saudara semua diberi otoritas untuk berbicara, otoritas untuk menolak iblis, iblis akan lari, otoritas untuk melihat perkara-perkara ilahi terjadi. Pengurapan Kristus kiranya turun atas kita. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi pengurapan itu adalah the mark of God, tanda dari Allah bahwa kita itu dikhususkan. Orang percaya itu dikhususkan untuk tidak hanya hidup dengan kekuatan jasmani, kekuatan fisiknya, kekuatan pikiran duniawinya, tetapi ada kuasa Allah yang mau diimpartasikan kepada kita. Itu pengurapan. It's the mark, tanda ya, dikhususkan. Pengurapan itu memang akan menarik surga, kuasa surgawi turun dalam hidup kita. Pengurapan ini dikatakan akan the Spirit of the Lord, Roh Kudus, Roh Allah akan ada dalam hidup seseorang, menyertai dia for a purpose, dengan tujuan ilahi Allah. Jadi saudara, ternyata hari ini hidup kita ini bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan Allah. Bisakah kita menyadari bahwa saudara semua dipanggil bukan untuk kita menjadi makmur, menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi berhasil, menjadi pintar. Tapi ada rencana Allah yang besar, dimanapun saudara dipromosikan, Tuhan akan pakai saudara. Saudara akan diberkati, tapi menjadi saluran berkat. Saudara, jiwa kita ini setelah kita mengenal Tuhan, ya, jiwa kita ini diselamatkan, kita pikiran, hati, jiwa, apa semua yang ada pada kita, jiwa kita itu seperti hard disk, saudara ya. Bisa download banyak hal. Saudara, hard disk menyimpan sekian banyak hal. Dan saudara, berapa banyak kita ini bisa download berkat-berkat firman Tuhan, atmosfer surga, kemuliaan Tuhan, janji-janji Tuhan, pesan-pesan spesifik dari firman Tuhan. Ya, kita ini bisa menerima begitu banyak, dan semakin besar kalau disertai dengan urapan Allah, maka pada waktunya saudara untuk membagi, mengeluarkan berkat itu kepada orang lain. Dan pada waktu saudara mulai melayani dalam penyembahan, melayani berdoa untuk orang lain, melayani menjadi pendoa syafaat, melayani dalam caring, keperhatian kepada orang-orang yang perlu, melayani counseling, melayani di gereja, melayani sebagai bendaharanya Tuhan, itu urapan Tuhan menyertai. When you inhale segala yang dari surga, lalu you exhale, Tuhan maunya begitu, saudara. Nah, pengurapan ini dahsyat. Saya katakan pengurapan ini dahsyat. Pengurapan ini akan membuat kita terheran-heran bahwa apa saja yang kita kerjakan, penyertaan Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang namanya urapan itu membuat saudara terheran-heran. Yang natural engkau berkata tidak mungkin, tapi yang supranatural
menjadi mungkin. Yang nggak kelihatan, yang invisible, yang seringkali kita nggak perhatikan, kita hanya perhatikan yang visible, yang kelihatan. Tapi Tuhan bilang yang tidak kelihatan, yang kekal, kau perhatikan, maka engkau akan melihat perkara besar terjadi. Sebuah pertanyaan untuk kita, bisakah orang-orang yang diurapi Tuhan mengalami sesuatu yang nggak enak dalam hidupnya? Apakah orang yang diurapi, tadi kan Daud katakan, Daud mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Betul. Nomor satu, jiwanya, rohnya kuat. Sehingga rohnya menyala-nyala dan dia tetap melayani purpose tujuan Allah. Kenapa diurapi? Menjadi raja untuk Israel. Ya, dia bermazmur memberikan tatanan ibadah kepada seluruh umat Israel. Dia menyatukan yang disunity, 11 suku dan 1 suku Yehuda jadi satu, itu Daud. Daud berperang, musuh-musuh semua dikalahkan. Peperangan-peperangan Daud sangat sulit sekali. Tapi ulang berulang Alkitab mengajari Daud untuk mendengar suara Tuhan, itu urapan. Sehingga breakthrough, terobosan terjadi di dalam hidup Daud. Daud seorang yang memperhatikan kehadiran tabut Allah di tengah-tengah Israel, sehingga dia mau Allah bersemayam di tengah umatnya. Daud menata penyembahan untuk Israel, ini luar biasa. Kepada kita semua Tuhan juga memberikan tugas yang berbeda-beda. Tapi apakah pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa punya masalah? Oh, ada, saudara. Mungkin saya ingin bagikan beberapa hal. Yang pertama, ya, pengurapan tidak menghalangi adanya cobaan, godaan, atau temptation. So, the anointing doesn't prevent from temptation. Ya, Yesus dicobai enggak? Setelah dia diurapi, ya, setelah dia berpuasa 40 hari, urapan Allah itu kuat pada Yesus. Langsung dicobai oleh iblis, saudara. Ya. Tapi pada akhirnya, iblis harus pergi. Tapi iblis berkata, nanti pada satu masa yang lain aku akan datang lagi. Iblis akan selalu menggoda, memberikan godaan. Saudara, kalau Tuhan Yesus dalam Matius 4, dalam Lukas pasal 4, dia dicobai. Tapi dia tidak jatuh ke dalam pencobaan terhadap godaan. Disanjung, disuruh mendemonstrasikan mujizat kuasa Allah. Tapi Yesus mau lakukan itu kepada manusia, bukan iblis. Iblis sudah dibuang, sudah takluk, saudara. Haleluya. Yesus tahu nanti ada waktunya untuk meremukkan, ya, iblis. Dan saudara, iblis akan dirantai, iblis akan dipenjarakan 1000 tahun nantinya. Tapi pada waktu Yesus hidup dalam melayani, maka iblis mencobai dia. Hari-hari hidup kita juga jujur, saudara. Setiap hari saudara banyak digoda loh. Segala sesuatu itu bisa mencobai mata kita, telinga kita, mulut kita, apa yang kita dengar. Kalau saudara terpancing, saudara membuka celah, maka kita mengentertain iblis. Iblis itu berbagai cara dia ingin menggoda kita supaya kita ini dijauhkan daripada kebenaran. Kenyataannya setiap hari, saudara, banyak orang-orang yang minggu di gereja atau di pulpit, di mimbar, tapi hari-hari selanjutnya, wah, itu godaan juga luar biasa, saudara. Nah, godaan bermacam-macam, baik materi, baik yaitu harta, kesenangan dunia, godaan seksual, godaan untuk pengen cepat punya duit, begitu, saudara. Ya, itu ada saja, tetapi saudara, apakah kita kalah dengan godaan itu? Yesus menang. Samson lain, saudara. Dia tahu sisi kelemahannya itu, tetapi dia mengentertain. Dengan wanita-wanita itu sebetulnya Tuhan mengurapi Samson itu. Hakim pada waktu itu adalah seperti kepala army, saudara.
kepala angkatan bersenjata yang bisa memutuskan, bisa memerangi. Tapi Samson jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Padahal urapan pada Samson, saudara bisa bayangkan, luar biasa. Dia dikhususkan, saudara, diurapi untuk menolong orang Israel. Tapi kalah terus sama orang Filistin. Jadi Samson gagal. Pada akhir hidupnya ya dia mati, urapan datang tapi dia mesti mati. Kan gak enak, saudara. Kita gak mau menyesal. Aduh, kalau tahu dari dulu ya, saya gak akan sia-siakan hidup saya ini. Samson, saat terakhir saja, dia melawan Filistin, Filistin hancur, tapi dia juga mati. Nah, kalau bisa kita seperti Daud, saudara. Saudara mau contoh Daud, kalau ayah yang baik agak kurang. Ya, suami yang baik juga dia jatuh dalam sekali perzinahan dengan Batsheba. Tapi dia adalah seorang yang pernah jatuh dalam pencobaan, tapi dia bangkit. Dan tidak kembali jatuh, sekali saja. Mari kita bangkit. Saudara, kita boleh dicobai, tetapi janganlah kita gagal. Janganlah kita mengalah kepada cobaan itu. Tapi kita semua hari ini diberi kuasa oleh Tuhan. Seperti Daud dicoba berulang kali menghadapi Saul. Bunuh dia karena dia dikejar, dia dikepung, dia lari dari satu gua ke gua yang lain. Dan pada kesempatan dia bisa ambil pedang untuk bunuh Saul. Saul tertidur. Terus dia bisa gorok itu Saul dan dia pasti pengikut Daud akan berkata, engkau sudah diurapi. Daud sudah diurapi. Roh Allah berkuasa. Tapi Daud menahan dirinya, pengurapan Allah memberitahu dia, jangan bunuh Saul. Dia adalah mertuamu. Biarlah urusan dia sama Tuhan. Jangan balas jahat dengan kejahatan. Ini kata Yesus. Bisakah kita praktekkan? Godaan ada. Ini saatnya kuhabisi dia. Aku pegang pedangnya. Tapi Daud tidak lakukan itu. Karena dia tidak mau menyentuh orang yang pernah diurapi Allah. Saudara, ini pelajaran. Jadi yang pertama, the anointing does not prevent us from temptation. Jadi ingat, saudara yang sudah diurapi, godaan ada di sekitar kita. Dan jangan kita mau kalah dengan pencobaan. Ya, haleluya. Yang kedua, orang yang diurapi bisa menjadi kelelahan, menjadi lemah enggak saudara? Bisa. Itu Samuel. Di dalam Samuel 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-39. 2 Samuel pasal 3 ini bagian 1 berkata, keluarga Saul, keluarga Daud ini terus berperang. Saul sudah mati tetapi keluarganya masih ada dan wah, saudara, membuat Daud pening kepala, saudara. Ya, Daud maunya berperang dengan musuh-musuhnya, tetapi ini di dalam ada yang merongrong, saudara. Ada orang-orang yang memprovokasi. Hidup kita juga tidak lepas dari masalah-masalah yang membuat kita juga seringkali berat sekali begitu. Saudara, 2 Samuel 3 ayat 39 dikatakan, tetapi aku ini sekarang masih lemah, kata Daud. Sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Jadi orang yang sudah diurapi pun bisa kelelahan, bisa menjadi lemah. Bapak-bapak yang ada hari ini kalau menjadi lemah karena ngurusin pekerjaan yang sedang stagnan atau turun. Beberapa yang mengalami tekanan-tekanan emosi, tekanan-tekanan, ancaman. Ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin engkau sedang mengalami kesesakan, bisa menjadi lemah. Bisa. Daud ini sudah diurapi, saudara. Berkuasalah Roh Allah atas Daud. Tapi dia berkata dengan jujur, aku ini sekarang ya masih lemah. Sekalipun sudah diurapi dengan otoritas, saudara. Kuasa Allah. Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini jangan ada di antara kita yang kalau kita
sudah diurapi Tuhan dalam pelayanan, saudara sudah diurapi menjadi pemimpin, saudara diurapi di marketplace, serangan datang, perkara-perkara yang tidak kita sangka-sangka datang, anak-anak muda yang dulunya wah giat berapi-api, kok tiba-tiba loyo, tiba-tiba lemah. Saudara, sekali lagi kita jangan entertain keadaan ini membuat kita lemah. Walaupun Anda diurapi Tuhan, sudah diurapi. Nah, bagaimana solusinya? Saudara, seorang intercessor bisa menjadi lemah. Seorang nabi yang namanya Elia diancam setelah demonstrasi kuasa Allah. Api turun dari langit membakar persembahan Elia dan tidak membakar persembahan nabi-nabi Baal, nabi palsu dan Asyitoret. Elia kan gagah, Elia kan disertai Allah. Tapi dia waktu mendengar suara Isabel, sang ratu, istri Ahab, mengancam untuk membunuh Elia dan yang lain. Elia itu ketakutan lagi, saudara. Itu terngiang-ngiang, menjadi lemah, saudara. Sampai Tuhan harus datang dengan apa? Bukan dengan yang hebat-hebat, tapi cuma dengan angin sepoi-sepoi. Jadi hadirat Allah lah yang dapat menguatkan saudara dan saya. Saya apa tidak pernah menjadi lemah? Seringkali. Tapi pada waktu kita sebentar masuk hadirat Tuhan. Bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu kuat. Tuhan itu melindungi. Tuhan itu membela. Tuhan itu pasti beri jalan keluar kalau buntu. Tuhan itu pasti bisa menghibur, Roh Kudus menghibur. Saudara, Roh Allah datang dengan lembut. Tiba-tiba saya mulai bersyukur. Tiba-tiba saya mulai bisa mengucapkan syukur. Jadi kuat lagi. Yesus berkata, mari datang kepadaku yang berlelah dan berpikulan berat. Noh, murid Yesus kita bisa lelah. Bebannya berat. Beban kehidupan ini seringkali membuat kita lemah. Beban persoalan, beban homework kita, beban-beban mungkin kalau ada keuangan, cicilan, waduh gimana. Ya, anak-anak muda juga punya beban, aduh dituntut ini, dituntut itu, target ini baru lulus sekolah tapi belum bisa kerja. Wah saudara, bagaimana? Bisa menghidupi keluarga, bagaimana anak-anak ke depan, saudara bisa lelah. Tetapi perhatikan, orang yang diurapi bisa menjadi lelah, tapi Daud kembali. Tuhan menjawab di waktu kesesakan dan bisa memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Nah, setiap kita punya battle, punya peperangan. Intercessor, saudara sudah berdoa, saudara pendoa, watchman, ya, para hamba Tuhan, pengkhotbah, ketua-ketua kul, saudara yang hatinya untuk jiwa-jiwa, saudara bisa menjadi lelah. Ada peperangan rohani masing-masing. Tetapi jangan takut. Biarlah kita di-refresh, disegarkan. Dirinu, disegarkan. Ya. Berlari menjadi tidak lelah. Berjalan tidak penat. Kalau kita orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa supaya kita semua, saudara sekalian, menjadi kuat hari ini karena Tuhan menolong kita. Masuklah di dalam doa puasa, masuklah dalam ibadah khusus selain hari Minggu untuk ikut menyembah Tuhan, ikutlah di dalam berbagai kelompok sel group dan engkau akan saling menguatkan. Disitulah kekuatan kita. KTM di KUL ada moto kesatuan hati, tumbuh bersama dan juga memenangkan jiwa. Teman-temanmu yang lemah jadi kuat. Layanilah seorang akan yang lain. Saudara, yang pertama tadi, the anointing does not prevent us from temptation. Gak ada yang terlepas dari godaan. Yang kedua, the anointing doesn't prevent the body, our body, become weary, become weak, menjadi lemah. Yang ketiga, the anointing doesn't prevent us from sickness. Oh, jadi orang yang diurapi sembuh terus. Enggak, saudara.
Kalau kita lihat bagaimana itu punya double anointing, pengurapannya ganda, saudara. Mujizat yang dilakukan Elisa spektakuler, jauh lebih banyak daripada Nabi Elia. Elisa bisa mentahirkan air, Elisa itu bisa membangkitkan anak perempuan Sunem yang mati. Elisa bisa melakukan hal-hal yang besar sehingga membuat orang-orang Aram matanya dibutakan dan matanya dibukakan kembali. Elisa itu luar biasa, saudara, ya, bisa menyehatkan air Yeriko yang menyebabkan keguguran air, keguguran bayi. Itulah Elisa. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Elisa yang sama di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14 dikatakan Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Loh, ini orang yang hebat. Tapi kematiannya karena sakit. Beda sama Musa. Beda Henoh diangkat. Elia kereta datang menjemput dia. Tapi ini sakit. Apakah Elisa tidak berharga di hadapan Tuhan? Alkitab saksikan. Alkitab lengkap. Jadi hari ini orang-orang yang sakit jangan engkau kencil hati. Kalau ada yang sakit yang meninggal karena sakit jangan berkata, wah mana urapan Tuhan. Saudara, sebelum dia mati, Elisa masih melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Masih memberikan arahan tuntunan kepada Raja Yoas, Raja Israel yang diserang musuh. Suruh buka jendela pintu timur, suruh panahnya dilemparkan kepada musuh. Saudara, Elisa itu sebelum mati. Banyak di antara kita yang takut mati dengan sakit. Wah, ini kutuk ya. Lain, saudara. Kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit. Ya. Kutuk kemiskinan, kutuk perceraian, kutuk karena dosa. Ya, kutuk perzinahan. Jangan turun sampai ke 4 keturunan. Bisa turun. Tapi kita maunya berkat 4 keturunan. Nah, saudara, kalau kita berdoa, kami putuskan, ya, kami patahkan kutuk sakit penyakit. Contoh, saudara, ayahnya, ibunya, kakeknya, ya, darah tinggi, matinya darah tinggi, kakeknya, ayahnya darah tinggi, stroke jatuh. Yang lain diabetes, ya, yang lain jantung. Nah, kita putuskan artinya Tuhan akan beri kita pengurapan untuk berjaga supaya kita tidak mati di area yang itu. Sudah nangkap maksud saya? Kalau kita ini keturunan diabetes dan mereka meninggal karena diabetes, kita diurapi Tuhan untuk menjaga tubuh ini dan kita mulai berjaga supaya kita tidak meninggal atau sakit itu menimpa kita. Dan meninggal karena sakit yang itu artinya kutuknya tidak terlepas. Tapi saudara yang sudah dibebaskan dari kutuk sakit penyakit, aneka ragam, bertahanlah, urapan Allah ada, memberi hikmat, makan yang sehat, olahraga, mengkonsumsi yang benar. Jangan kita sudah tahu tubuh ini, ya, dia lemahnya di situ, kita entertain, kita kasih makan di area itu. Ya kita akan kembali mengalami apa yang dialami para leluhur, saudara, orang tua. Ini maksud saya. Kiranya Tuhan mengajar kita bahwa orang-orang yang diurapi, saudara punya pengurapan double porsi. Saudara, sickness is human body. Jadi karena dosa telah datang, berapa tahun kita bertahan, kelemahan-kelemahan tubuh pasti ada. Ya, tapi saudara tetap akan masuk surga. Tetap akan menerima mahkota-mahkota. Saudara tetap akan disambut oleh Tuhan seperti Elisa, ya, walaupun saudara nantinya meninggal karena sakit. It's okay. Tapi surga tidak akan menerima orang-orang yang meninggal dan masih ada dalam dosa. Oke, menjadi jelas. You cannot go to heaven as a sinner, but you still can go to heaven even you are sick.
and die. Haleluya. Inilah kabar sukacita untuk kita sekalian, saudara. Mulai hari ini kita katakan, aku mau patahkan segala kutuk, keturunan, sakit, penyakit dari orang tuaku dalam nama Yesus. Hari ini minta urapan Tuhan. Tuhan pasti mengurapi saudara. Ya, karena urapan Tuhan akan ada pada kita sampai nafas terakhir. The anointing still here and there until our last breath. Haleluya. Saudara, yang keempat, yang terakhir, saya bagikan untuk kita hari ini. Apakah orang yang diurapi tidak bisa mengalami hal-hal yang menjadi masalah? Oh, bisa. Yang keempat, orang yang diurapi tidak bisa terhindar daripada serangan si iblis. Oh, bukankah Tuhan melindungi kita pagar berapi? Oh, pagar tembok berapi Tuhan sediakan. Yes. Tetapi ada kalanya orang-orang diuji, ada kalanya orang diperhadapkan. Contohnya rasulnya Paulus, Rasul Paulus. So the anointing doesn't prevent you from the attack of Satan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Itu Rasul Paulus kalau mau bermegah karena Tuhan. Karena dia tuh sakit, karena dia nggak enak, dia mengalami sesuatu yang tidak normal. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Dia mendapat revelation, pewahyuan yang hebat, luar biasa. Ya, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi ada saudara-saudara yang seringkali kita lupa, wah aku ini sudah luar biasa sama Tuhan, aku dalam hadirat Tuhan, aku diurapi loh. Aku melayani segala macam lah. Berkata Tuhan kayaknya gak pernah, pasti iblis akan gak berani. Saudara jangan lupa, ini Paulus yang paling rasuli, yang dipakai menulis banyak buku, membangun jemaat-jemaat, melayani, mengkonseling, memberikan kepemimpinan, tanda, mujizat, kesembuhan, setan lari. Tapi dia juga tidak luput dari serangan setan. Dikatakan utusan iblis menggocoh dia seperti duri dalam daging. Saudara, kalau Paulus saja yang diurapi Allah, penuh Roh Kudus, pelayanannya adalah pelayanan penuh urapan. Kota-kota dijungkir balikkan. Hari ini seorang ibu, seorang bapak, keluargamu tiba-tiba bertobat karena engkau di masa ini mendoakan serius dan engkau bersaksi. Sudah, tapi belum tentu iblis tidak akan mengejar. Iblis selalu mencari waktu. Sehingga 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan kan, sadarlah. Kita ini mesti sadar, berjaga-jagalah karena lawanmu iblis seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsa untuk ditelan. Saudara, jadi kita nggak bisa merasa diri sudah terlalu hebat. Sebab itu firman Allah berkata supaya kita itu, Yakobus 4 ayat 7, lawan iblis, dia akan lari. Jangan entertain. Enggak apa-apa lah, sama teman-teman lah aku bergaul, nonton-nonton lah, pergi-pergilah, atau denger-dengerin ada tukang kuamia lah. Ini kok orang pintar ini kayaknya sulit pekerjaan ini, kok dia bisa bacain yang ini, bacain itu. Hati-hati, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Kok ini orang bisa nubuat, bisa nyembuhin orang, tapi kok kelihatannya meragukan, gak pakai nama Yesus, tapi dia menjadi orang yang populer. Saudara, jangan buka celah itu. Jangan main tarot, main itu saudara, dukun, sihir, itu orang pintar. Dengar-dengar saudara, lihat akhirnya semuanya akan hancur saudara. Karena iblis tidak mau gratis. Sebab itu orang yang sudah diurapi, mari hari-hari ini kita berkata seperti Paulus, waktu Tuhan, dia doa sama Tuhan, kalau boleh singkirkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa saudara? Anugerahku cukup, my grace
is sufficient for you. Sekali lagi, orang-orang yang diurapi belum tentu terhindar dari serangan iblis. Tapi kalau dia datang, maka saudara harus lawan dia dalam nama Yesus. Lawan dia, ya. Jangan di-entertain supaya pekerjaan iblis tidak menjadi besar. Pekerjaan Allah yang menjadi besar. Saya hari ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang memberikan pengurapan untuk kita. Sehingga kita semuanya menjadi kuat. Saudara, puji Tuhan. Yang pertama, jangan lupa. Orang yang diurapi juga bisa menghadapi cobaan atau temptation. Ya, godaan. Pasti selalu akan datang. Tapi jangan sampai jatuh. Yang kedua, orang yang diurapi belum tentu kuat terus. Seringkali tubuh kita, jiwa kita menjadi lemah, weary. Tapi Tuhan pasti waktu kita masuk hadiratnya, kita akan disegarkan kembali. Yang ketiga, orang yang diurapi bukan berarti tidak bisa sakit. Tetapi sampai last breath, nafas terakhir, kita tetap orang yang ada dalam perkenanan Allah. Tuhan menolong. Bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau sekarang kau sakit, minta pengurapan itu menyembuhkan kita. Karena urapan itu seperti dilambangkan minyak, dioleskan, smearing. Ya, rap, digosokkan, dituangkan, dilumuri, dipenuhi, dan dikatakan maka Allah memenuhi kita dengan kuasanya, with His power. Ya, Tuhan clothed, dikatakan kamu harus menantikan di kamar loteng Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Ini urapan Allah, saudara. Maukah kita hari ini mengalami? Yang keempat, orang yang diurapi tidak berarti kebal terhadap serangan iblis. Tapi kalau dia datang, saudara tahu, dia menipu, lawan dia. Jangan entertain, engkau akan menang. Saya mau berdoa untuk saudara. Haleluya. Saat ini rindukah saudara diurapi oleh Tuhan di masa COVID-19? Rindukah saudara yang merasa sesak hari ini? Berkata, Tuhan bebaskan aku. Tuhan lepaskan aku. Tuhan aku sakit, sembuhkan aku. Tuhan aku bebannya berat di studi, di pekerjaan. Aku belum dapat pekerjaan. Tuhan bukalah jalan breakthrough. Tuhan hari ini aku tahu aku gak mampu Tuhan. Menghadapi godaan ini datang terus di mata, di telinga. Ini datang, mau datang lagi. Aku gak mau gagal Tuhan. Aku mau purpose tujuan Allah terjadi. Karena aku dikhususkan untuk Tuhan. Supaya aku menjadi alat Tuhan untuk kerajaan Allah. Dan aku ada di dalam kebenaran. Mari angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh jamah Tuhan, jamah anak-anak. Dia jamah engkau saat ini di rumahmu. Urapan Allah mengalir saat ini dalam nama Yesus. Engkau yang takut-takut, engkau yang bimbang, yang kecewa, yang khawatir, pulihkan jiwa kami. Engkau yang sedang mengalami kelelahan di dalam jiwamu, di tubuhmu yang sakit, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang sedang menghadapi iblis, menghadapi tantangan, menghadapi daya, oh Tuhan, serangan iblis, kami katakan engkau kuat, engkau menang. Sepakailah selengkap senjata Allah untuk melawan iblis, dan iblis lari daripadamu. Oh Ramahataki Bapa, saat ini engkau yang datang dan engkau merasa aku perlu urapan yang baru. Terimalah urapan yang baru, terimalah kuasa Roh Kudus, dan engkau menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kinamasyana. Urapilah dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Yang rindu diurapi, mari angkat tangan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Mari katakan haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Buka kedua tangan saudara. Haleluya, glory. Haleluya. Nyanyikan, katakan haleluya, Jesus. Haleluya. Kini yaralama shana yaralama yaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, hadirat-Mu memenuhi kami. Oh, Dia adalah kuasa-Mu tercurah saat ini. Sekarang kami katakan, terimalah Roh Kudus, terimalah urapan yang baru, dan taruh tangan saudara di atas kepala masing-masing. Goramataki, ya adalah engkau diurapi, engkau dikhususkan, dan engkau mulai saat ini engkau dapat dengan mudah menarik kuasa surgawi terjadi atas hidupmu, dan engkau dikhususkan untuk tujuan ilahi Allah. Roh Allah ada di dalammu. Jadilah kuat, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah sembuh dalam nama Yesus di era Pentakosta ini, supaya engkau bisa bersaksi, engkau beritakan Injil, supaya nama Yesus ditinggikan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Semua kita katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara. Ya. Baik saudara, puji Tuhan. Mari terima doa berkat hari ini ya. Angkat kedua tangan saudara. Sekarang berkat Allah yang sempurna turun atasmu di dalam nama Yesus oleh persekutuan dengan Roh Kudus, sertai kita dengan urapan yang baru dalam minggu ini sampai kedatangan Tuhan. Katakan Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan amin. Selamat mengalami Kristus, Christ the Anointed One. Engkau milik Kristus. Amin. Berikan salam kiri kanan. Shalom. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Hadirilah ibadah-ibadah spesial Malam Pencurahan Roh Kudus yang akan dimulai pada hari Kamis 21 Mei sampai dengan Minggu 31 Mei 2020. Untuk jadwal selengkapnya, saudara bisa akses melalui link www.bcs.org.sg/hsn. Kami menghimbau seluruh pengerja dan jemaat untuk ikut dalam ibadah ini dan menerima berkat kuasa lawatan Allah yang dahsyat. Kami angkat suara kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Siap lompat buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Lompat sama-sama buat Tuhan.
Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Saat kita datang kepada Dia, Allah Roh Kudus, Roh Kudus bukan hanya pengaruh, bukan hanya atmosfer yang kita perlukan, bukan hanya kuasa yang bekerja, tapi Dia adalah pribadi Allah sendiri yang mau diam di dalam kita, anak-anaknya, bekerja di dalam kita, dan menolong kita di dalam segala perkara. Hadirkan Roh Kudus dalam pengurapannya untuk hidup kita sekalian. Katakan, urapi kami